Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim 2 akan mempresentasikan hasil PPL dari tim kami yang berjudul Reverse Engineering Sistem Informasi Poli Batam dengan manajer proyek Bu Meta Santi Putri dan Bu Sartika. Sebelum untuk memulai presentasinya, saya selaku ketua tim akan memperkenalkan diri masing-masing. Yang pertama, saya sendiri yaitu Fajar Romero sebagai ketua, kemudian Fatma Anggraini, lalu Muhammad Ali Pratama, serta Gangga Hindiargo. Sebelumnya, sekilas saya menjelaskan mengenai reverse engineering. Reverse engineering merupakan suatu proses di mana kita akan mencari prinsip-prinsip dari sebuah sistem melalui analisis, struktur, serta cara kerja. Yang pertama, sistem informasi angsuran. Sistem ini adalah sistem untuk menangani permasalahan dan permintaan mahasiswa Poli Batam terkait masalah dalam proses administrasi, seperti terkendala dalam pembayaran UKT, serta melakukan cuti semester. Sistem ini dapat diakses melalui link angsuran Poli Batam, dan sistem ini tidak bergantung pada sistem lainnya. Pengguna dari sistem ini adalah mahasiswa, dosen wali, dan bagian akademik. Selanjutnya, pengumpulan informasi dilakukan dengan melakukan wawancara secara offline ke bagian akademik dengan Pak Rizky Ponda pada tanggal 2 September, kemudian melakukan wawancara kembali secara offline dengan Pak Rizky Ponda pada tanggal 9 September. Selanjutnya, melakukan wawancara secara online dengan Ibu Sartika mengenai hak akses dosen wali pada tanggal 10 September. Kemudian, pendalaman informasi dilakukan dengan melakukan pencarian informasi tambahan melalui website angsuran Poli Batam. Pada pembuatan dokumentasi menghasilkan draft laporan sistem informasi angsuran pada tanggal 3 September sampai 10 September 2021. Kemudian ini adalah hasil akhir, terdapat use case diagram. Di sini melibatkan 3 aktor, ada mahasiswa, bagian akademik, dan dosen wali. Kemudian ada tabel kamus data yang terdiri dari 6 tabel kamus data. Pada kebutuhan versi mobile, sistem ini tidak diperlukan versi mobile karena sistem informasi angsuran ini hanya digunakan pada saat mahasiswa perlu menggunakan sistem informasi tersebut, dan waktu penggunaan tidak setiap saat sehingga mahasiswa bisa mengakses hanya melalui laptop atau PC. Selanjutnya untuk pembagian kerja, yang pertama deskripsi global perangkat lunak yang akan dikerjakan oleh saya sendiri, lalu deskripsi fungsionalitas perangkat lunak yang dikerjakan oleh Gangga, kemudian deskripsi data perangkat lunak yang dikerjakan oleh Ali, serta yang terakhir kebutuhan versi mobile yang dikerjakan oleh Fatma. Yang kedua, sistem informasi mahasiswa atau SIM. Sistem informasi mahasiswa atau SIM adalah sistem untuk mengenai proses kegiatan perkuliahan mahasiswa dimulai dari melakukan perubahan data mahasiswa, melakukan daftar ulang, hingga bisa melihat absensi dan nilai per semester. Sistem informasi mahasiswa dapat diakses melalui link SIM Poli Batam. Sistem ini tidak bergantung pada sistem lainnya. Penggunaan dari sistem informasi mahasiswa ini ialah mahasiswa, dosen wali, dan bagian akademik. Pengumpulan informasi dilakukan dengan melakukan wawancara secara offline ke bagian akademik dengan Pak Rizky Ponda pada tanggal 16 September 2021. Selanjutnya melakukan wawancara secara online ke bagian Kaprodi dengan Ahmad Hamim Tohari pada tanggal 21 September 2021. Selanjutnya melakukan wawancara secara online dengan Ibu Sartika pada tanggal 22 September 2021. Pendalaman informasi dilakukan mengumpulkan informasi tambahan mengenai SIM pada website SIM Poli Batam. Pembuatan dokumentasi menghasilkan draft laporan sistem informasi SIM pada tanggal 10 September 2021 sampai 17 September 2021. Hasil akhir yang pertama ada use case diagram terdiri dari 3 aktor yaitu mahasiswa, dosen wali, dan KPS. Selanjutnya ada tabel kamus data terdiri 11 tabel kamus data. Kebutuhan versi mobile untuk SIM diperlukan versi mobile karena penggunaannya yang dilakukan setiap saat oleh mahasiswa, sehingga untuk mempermudah mengakses sistem informasi tersebut, mahasiswa bisa menggunakan lewat smartphone atau mobile. Berikut rancangan versi mobile, ada tampilan login, tampilan indeks, tampilan FRS dan KRS, selanjutnya ada tampilan nilai semester. Untuk pembagian kerja, yang pertama deskripsi global perangkat lunak yang dikerjakan oleh Ali, lalu deskripsi fungsionalitas perangkat lunak yang dikerjakan oleh Fatma, kemudian deskripsi data perangkat lunak yang dikerjakan oleh saya sendiri, dan yang terakhir kebutuhan versi mobile yang dikerjakan oleh Gangga. Oke, di sini saya akan menjelaskan untuk sistem informasi electronic learning. Oke, di sini sistem informasi learning itu memiliki perspektif global. Yang pertama, sistem informasi ini merupakan tempat mahasiswa melakukan proses pembelajaran mata kuliah, seperti ngumpulin tugas, serta mengedit data profil mahasiswa. Sistem informasi electronic learning ini dapat diakses melalui Learning Poli Batam. Sistem ini tidak bergantung pada sistem lainnya, dan yang terakhir pengguna dari sistem informasi ini ialah mahasiswa dan dosen. Nah, untuk pengumpulan informasi dari sistem informasi learning ini, itu melakukan wawancara secara online dengan Ibu Sartika sebagai dosen pada tanggal 1 Oktober 2001. Dan pendalaman informasinya itu ada melakukan pengumpulan informasi mengenai e-learning di website Learning Poli Batam dan Moodle. Untuk pembuatan dokumentasi dari sistem informasi e-learning ini menghasilkan draft laporan sistem informasi e-learning pada tanggal 1 Oktober 2021. Dan hasil akhir dari sistem informasi e-learning ini terdapat use case diagram yang terdapat mahasiswa dan dosen. Lalu ada tabel kamus data juga dari sistem informasi e-learning, terdapat 34 tabel kamus data. Dan untuk kebutuhan versi mobile sistem informasi e-learning itu sendiri ada pada e-learning diperlukan versi mobile karena semua penggunanya akan sering menggunakan sistem ini untuk mengisi absen, mengumpulkan tugas, dan lain sebagainya. Maka diperlukan adanya versi mobile. Versi mobile itu sendiri juga sudah tersedia di Moodle. Untuk tampilan versi mobile pada aplikasi Moodle dari sistem informasi learning ini sendiri itu ada seperti di sini, ada tampilan login, tampilan beranda, tampilan dashboard, tampilan konten, tampilan peserta, dan tampilan nilai. Dan ini dapat dilihat di aplikasi Moodle. Untuk pembagian kerja di sini, yang pertama deskripsi global perangkat lunak yang dikerjakan oleh Fatma, lalu deskripsi fungsionalitas perangkat lunak yang dikerjakan oleh saya sendiri, kemudian deskripsi data perangkat lunak yang dikerjakan oleh Gangga, lalu yang terakhir kebutuhan versi mobile dikerjakan oleh Ali. Selanjutnya, website P4M. Website ini merupakan pusat pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu Politeknik Negeri Batam. Website ini berkaitan dengan tata kelolaan yang ada di P4M, panduan pembelajaran proses bisnis, sertifikat akreditasi, dan SPMI. Website ini dikembangkan oleh penjaminan mutu. Website ini dapat diakses melalui link PM Poli Batam. Website ini dapat diakses oleh seluruh warga Poli Batam. Pengumpulan informasi dilakukan dengan melakukan wawancara dengan P4M secara online terkait website P4M dengan Pak Fadli Kumangki pada
pada tanggal 3 November, dan pendalaman informasi dilakukan dengan mencari informasi tambahan mengenai website P4M melalui website PM Poli Batam. Selanjutnya, pembuatan dokumentasi menghasilkan draft laporan website P4M pada tanggal 5 November. Selanjutnya, hasil akhir. Yang pertama, ada use case diagram yang terdiri dari satu aktor yaitu user, kemudian tabel kamus data. Tidak ada data yang terkait dalam sistem ini. Pada kebutuhan versi mobile, untuk website P4M tidak diperlukan versi mobile dikarenakan banyak dokumen yang tersedia di website sehingga dalam pengaksesan akan lebih mudah jika dengan menggunakan PC. Untuk pembagian kerjanya, yang pertama deskripsi global perangkat lunak itu yang mengerjakannya yaitu Fatma, lalu deskripsi fungsionalitas perangkat lunak yang dikerjakan oleh Gangga dan Alif, serta kebutuhan versi mobile yang dikerjakan oleh saya sendiri. Selanjutnya ada Sabto Ban PT. Sabto adalah sistem yang dikembangkan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau Ban PT untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas proses akreditasi perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Ban PT. Sabto dapat diakses melalui link Sabto Ban PT. Sistem ini tidak bergantung pada sistem lainnya. Pengguna dari sistem ini adalah Ban PT, asesor, dan perguruan tinggi. Pengumpulan informasi dilakukan dengan cara wawancara dengan PM secara online mengenai sistem informasi Sabto Ban PT dengan Pak Fadli Kumangki pada tanggal 10 November 2021. Dan dalam informasi dilakukan dengan cara mencari informasi tentang sistem informasi Sabto Ban PT di internet dan juga di website Sabto Ban PT. Pembuatan dokumentasi menghasilkan draft laporan Sabto Ban PT pada tanggal 12 November 2021. Hasil akhir yang pertama ada use case diagram terdiri dari 3 aktor yaitu peminjaman mutu, Ban PT, dan asesor. Yang kedua ada tabel kamus data terdiri 14 tabel kamus data. Kebutuhan versi mobile untuk sistem informasi Sabto Ban PT tidak diperlukan versi mobile karena banyaknya unggahan dokumen serta data yang dibutuhkan untuk dikirimkan serta sistem ini merupakan sistem dari pusat sehingga sulit untuk melihat data apa saja yang diperlukan untuk mendesain versi mobile ini. Selanjutnya ada pembagian kerja. Yang pertama deskripsi global perangkat lunak yang dikerjakan oleh Gangga, kemudian deskripsi fungsionalitas perangkat lunak yang dikerjakan oleh saya sendiri, kemudian deskripsi data perangkat lunak yang dikerjakan oleh Alif, dan terakhir kebutuhan versi mobile dikerjakan oleh Fatma. Selanjutnya ada Silom Kerma. Silom Kerma sendiri memiliki perspektif global. Silom Kerma merupakan sistem informasi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi berfungsi sebagai pusat layanan pengusulan yang berkaitan dengan pendirian perguruan tinggi swasta, perubahan perguruan tinggi swasta, dan pembukaan program studi pada perguruan tinggi. Silom Kerma dapat diakses melalui Silom Kerma Kemdikbud. Pengguna dari sistem ini adalah perguruan tinggi, lembaga layanan pendidikan tinggi, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Di Politeknik Negeri Batam itu sendiri yang dapat mengakses sistem ini adalah PM, penggalian informasi dari Silom Kerma itu sendiri, yaitu melakukan pencarian informasi mengenai Silom Kerma di internet dan juga melalui website Silom Kerma Kemdikbud. Dan pendalaman informasi melakukan koordinasi secara online dengan Pak Fadli Kumangki sebagai PM pada tanggal 18 November 2021. Lalu membuat pembuatan dokumentasi, itu menghasilkan draft laporan Silom Kerma pada tanggal 24 November 2021. Dan untuk hasil akhir dari Silom Kerma sendiri menghasilkan use case diagram berupa 3 aktor yaitu pemimpin perguruan tinggi, lembaga layanan pendidikan tinggi, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Dan hasil akhir dari tabel kamus data itu terdapat 5 tabel kamus data. Dan untuk kebutuhan versi mobile sendiri, pada Silom Kerma versi mobile tidak diperlukan dikarenakan adanya proses mengunggah dokumen yang diperlukan dalam proses penambahan prodi dan sistem ini dikelola oleh Direktorat Pengembangan Kelembagaan Perguruan Tinggi sehingga sulit untuk melihat data apa saja yang diperlukan untuk mendesain versi mobile ini. Untuk pembagian kerja yang pertama yaitu ada deskripsi global perangkat lunak yang dikerjakan oleh saya sendiri, kemudian deskripsi fungsionalitas perangkat lunak yang dikerjakan oleh Fatma, kemudian deskripsi data perangkat lunak yang dikerjakan oleh Gangga, yang terakhir kebutuhan versi mobile dikerjakan oleh Ali. Untuk persentase pengerjaan proyek kami sudah 100% karena kami telah menyelesaikan seluruh sistem yang telah diberikan oleh Manpro, dan ini merupakan hasil dari screenshot logbook dari kelompok kami, di mana untuk pengumpulan informasi itu dimulai dari sprint 1 sampai 10 dari tanggal 25 Agustus sampai 15 November 2021. Kemudian di pendalaman informasi itu dimulai dari sprint 2 sampai 10 di tanggal 24 Agustus sampai 23 November 2021. Lalu pencatatan fungsionalitas dimulai dari sprint 1 sampai 11 dari tanggal 24 Agustus sampai 23 November 2021. Kemudian pencatatan aliran data dimulai dari sprint 1 sampai 10 dari tanggal 24 Agustus sampai 18 November. Lalu kemudian terakhir penulisan dokumentasi dimulai dari sprint 2 sampai 12 dari tanggal 3 September sampai 3 Desember 2021. Lalu untuk kendala yang dialami hanya satu, yaitu terbatasnya akses data untuk beberapa sistem informasi. Oke, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.